Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oh, udah mulai. Udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau lanjut dari episode sebelumnya yang bertanya tentang setelah menikah bagaimana dan sebelum menikah bagaimana. Hmm. Lalu ini intro dulu nih, karena kita ini menikah dulu itu pertemuannya kan berdasarkan ta'arufan. Artinya kan kita ini cuma sedikit, ya sedikit lah mengenal karakter masing-masingnya gitu lah ya. A juga nggak terlalu banyak mengenal karakter Neng juga mungkin nggak terlalu banyak mengenal karakter AA, karena yang AA pegang ini adalah komitmennya loh, bukan karakternya gitu lah. Soalnya kan kalau karakter ya bisa kita berubah sedikit-sedikit karena kita juga sudah sama-sama dewasa kan ya. Bisa tahu lah mana yang baik mana yang buruk gitu, kita bisa memperbaikinya masing-masing setelah nanti menikah. Tapi kan karakter itu kan kita butuh prosesnya kadang-kadang lama gitu, karena komitmennya waktu itu yang dipegang, jadinya ya sudah kita jalani bersama. Lalu ada pertanyaan di sini, sebelum Neng mengenal karakter A itu apa namanya, banyak gak sih pertanyaan tentang A tuh gimana sih orangnya atau gimana sih? Ya pasti banyak. Banyak nggak? Pasti banyak. Banyak banget. Hmm. Apa aja? Sebelum sebelum kenal ya. Nah, ini setelah menikah. Setelah menikah. Jadi pertanyaannya setelah menikah, kan ceritanya kita nih belum terlalu banyak mengenal antara satu sama lain. Lalu, nah apa yang Neng lakukan waktu itu untuk mengenal karakter A nih? Apa ya? Apa ya? Aku bingung. Aku bingung. Ya intinya apa namanya, ini A dulu deh ya. Ya, contohin dulu. A dulu deh. Misalkan Ane kan pengen kenal lebih dalam karakter istri A tercinta nih ceritanya, pengen mengenali lebih dalam. Kira-kira dia kalau lagi tidur gimana ya gitu. Terus kalau bangun tidur dia gimana? Terus kesehariannya dia gimana? Sebenarnya A lebih ke melihat yang terjadi daripada bertanya. Karena orang itu kalau bertanya kadang-kadang dia malu untuk mengungkapkan, kadang-kadang dia juga tidak bisa mengungkapkan, atau kadang-kadang dia malu untuk mengungkapkan. Sehingga A lebih memilih untuk melihat situasi yang terjadi, dan karena itu pun sudah cukup untuk jadi jawaban gitu kan ya. Ini menurut A nih. Ini karena ini A yang melihat gitu. Oh ternyata istri A itu begini ya gitu. Nah, itu kan yang sesuatu hal yang nggak mungkin kita bisa tahu sebelum menikah kan ya. Orang kita cuma ketemu 2 kali. Nah akhirnya pas begitu setelah menikah, oh ternyata begini ya rasanya tidur dalam satu ranjang gitu gitu. Oh ternyata begini ya cara dia tidur gitu. Pas begitu dia kelihatannya lagi mimpi pulas-pulasnya tidur, oh dia begini ya ternyata gitu. Yang tadinya nggak ada yang meluk sekarang ada yang meluk gitu ya, walaupun meluk guling. Yang tadinya apa namanya, tiba-tiba di WC itu nggak ada banyak make up, apa sih namanya, perlengkapan mandi lah gitu ya, banyak banget kan kalau istri itu yang sekarang jadi ada. Sampo, conditioner, apa lagi? Banyak lah pokoknya. Oh ternyata begitu. Nah itu yang A lakukan. Jadi A lebih banyak melihat daripada bertanya secara langsung. Karena takutnya begini, ini kalau A nih perasaannya, takutnya pas begitu anaknya kesinggung apa gimana, karena kan kita juga sama-sama nggak terlalu pandai dalam menyampaikan kata-kata gitu, jadinya khawatirnya takut menyinggung padahal niatnya bagus gitu, tapi tiba-tiba kita nggak tahu cara komunikasinya jadinya menyinggung ibaratnya. Nah, khawatirnya begitu, jadi lebih baik melihat aja deh kondisinya, oh ternyata begini ya gitu setelah menikah itu gitu, dan melihat karakternya itu, oh ternyata kita nih banyak sekali kekurangan ternyata pas begitu menikah gitu, karena ya itulah kekurangan karena memang selama beberapa tahun hidup sendiri gitu, tiba-tiba harus berdua kayak gimana gitu. Kalau Neng lebih ke kayak gimana? Kayaknya sih aku juga sama deh. Aku ya lebih lihat ke karakter tanpa bertanya. Dijalanin lurus terus maju. jadi lebih ke arah situ ya. berarti kita sama. Lalu ada lagi nggak unek-unek atau pertanyaan yang dulu belum pernah bisa nanya, sekarang mau ditanyain nggak? Apa ya? Apa kira-kira? Entahlah.
Oke. Apa dah keder? Selama Neng menikah dengan AA ada masalah apa aja? Mungkin kalau masalah yang itu mah enggak ya kayaknya sih. Iya, iya apa enggak? Yang apa? Oh iya, ini. Mungkin kemungkinan teman-teman itu ada yang mungkin banyak ya yang mengalami hal yang sama seperti kita nih yang sekarang mau kita jelaskan. Jadi ini menurut perspektif laki-laki, suami, menurut perspektif suami. Akan tiba masa suami itu merasa dilema ketika satu, istrinya menuntut untuk bekerja. Ah, Itu akan tiba masa laki-laki itu dilema dalam posisi pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena saya yakin semua laki-laki tidak ada yang tega melihat istrinya bekerja. Bener nggak? Setuju nggak kira-kira begitu statementnya? Tapi di dalam kondisi yang berbeda akan tiba masa kita berat untuk memutuskan jawaban itu. Itu yang rasakan. Karena posisi kita hari ini disebut cukup ya alhamdulillah ya. Tapi disebut kurang ya ada aja gitu. Tapi memang ada kondisi yang mengharuskan ternyata istri A itu pengen banget bisa kerja gitu ya. iya. Nah itu awalnya gimana sih kok kepikiran pengen kerja gitu loh? Ya harus jujur apa ya nih? Nanti takut ngebuka aib. Ya pokoknya yang kira-kira bagus untuk di share ya share aja. Tapi yang mau disensor juga boleh. Gimana ya? Intinya Neng punya pembiayaan gak gitu? Ya karena sebelum menikah aku udah nggak, pokoknya sebelum menikah aku tuh udah ngasih tahu kira-kira kekurangan aku tuh apa kan. Terus kira-kira nih solusinya kita harus gimana gitu kan sebelumnya. Nah aku tuh emang kan udah ngasih tahu dulu ya kalau aku tuh punya emang punya sesuatu yang Tidak bisa ditinggalkan. yang tidak bisa ditinggalkan dan apa masalah keuangan. Masalah keuangan begitu. Terus Jadi mungkin gini nih ya jelasin nih. aku susah jelasin ya. Jadi mungkin begini. Istri A itu istri saya itu jadi istri saya itu apa namanya punya sesuatu hal yang harus dia selesaikan. Kemudian mungkin karena memang setiap hari berada di kosan yang cuma beberapa petak ini nih, setiap hari dalam kurun waktu sekarang ini 4 bulan ya, kurun waktu 4 bulan terus-terusan di rumah ditambah lagi dengan situasi lockdown hari ini, otomatis mengharuskan dan mewajibkan harus berada di rumah sementara selama 4 bulan. Saya saja yang baru merasakan libur, misalkan Sabtu Minggu libur kan ya, jadi kerja dari Senin sampai sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur, 2 hari saja berada di rumah, BT-nya alhamdulillah gitu. Ditambah lagi kemarin libur Lebaran kurang lebihnya 1 minggu, dan itu stresnya minta ampun berada di rumah terus karena kan kita keluar nggak bisa, posisinya lagi lockdown dan sebagainya, itu stresnya minta ampun. Kemudian sampai mikirnya gini, aja yang cuma libur paling lama seminggu di rumah stresnya minta ampun gitu, bagaimana kondisi istri saya gitu kan yang tiap hari selama 4 bulan berada di rumah. Nah sehingga sampailah ada kata istri saya ini ngomong, aku pengen kerja, stres di rumah. Nah Lucu. awalnya pikir ya biasalah istri gitu, mungkin begitu punya keinginan apa gimana, ternyata pas begitu dialamin di rumah seminggu tuh bener-bener stres banget sih gitu. Nah itulah yang menurut AA tadi, kadang-kadang kita ini mempunyai pertanyaan yang sulit untuk dijawab gitu. Di sisi lain kita ini nggak tega ngelihat istri kita ini kerja capek gitu, banting tulang, malah kayaknya seolah-olah suami ini banyak banget kekurangannya gitu loh, nggak bisa bertanggung jawab terhadap istrinya. Tapi di sisi lain
iya kasihan juga di rumah terus gitu, bete ya, cuma dari ruang tamu ke kamar, ruang tamu kamar, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu lagi, cuma sepetak begini doang. Di sisi lain kita juga harus mikirin, iya ini bete banget nih kalau begitu terus-terusan gitu kan, harus ada pencairan suasana gitu kan. Nah jadi banyak hal yang memang teman-teman yang mungkin persiapan menuju menikah akan tiba masa menemukan hal-hal yang seperti itu ya Neng ya. Lalu jadi sikap Neng hari ini bagaimana? Masih tetapkah pengen kerja? Kalau aku sih, aku jujur ya, karena berhubung aku yang punya sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan dan harus dipenuhi, itu alasan aku yang pertama ya. Biar bisa membantu suami juga gitu kan istilahnya. Nah, aku masih, keputusan aku masih pengen tetap kerja, tapi kalau selain kerja sih, kalau bisa mah buka usaha sendiri, kalau bisa gitu kan. Cuman emang kita lagi baru rencana-rencana kan ya. Ya, jadi lagi menampung banyak ide-ide lah intinya. Kayak gitu. Tapi ini nih aku ada yang ini. Emang sih wanita tuh emang fitrahnya emang harusnya di rumah ya. Tapi bukan berarti sifat aku Tidak produktif gitu ya. ya, bukan berarti wanita itu tidak produktif. Terus bukan berarti aku berusaha menyalahi kodrat sebagai wanita, sebagai seorang istri yang harus di rumah aja gitu. Bukan kayak gitu, udah emang aku tuh ngotot pengen nyari kerja atau usaha gara-gara emang ya itu salah satunya yang ada yang ya tadi nggak bisa ditinggalkan, harus di itu. Oke. Jadi pada dasarnya ambillah kebijakan sebijak mungkin. Ambillah kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jangan sampai hanya gara-gara keinginan menjadi sebuah permasalahan yang berkelanjutan gitu ya Neng ya. Tetap harus didiskusikan. Walaupun memang setelah menikah itu pasti aja ada banyak hal-hal yang memang menyulitkan untuk diputuskan, yang dulu waktu kita masih single parent itu nggak menemukan masalah-masalah seperti itu, tiba-tiba pas begitu menikah ternyata banyak hal yang memang bikin pusing juga sih sebenarnya. Nah tapi kan kita harus belajar sedikit-sedikit, belajar berumah tangga gitu bagaimana. Intinya banyak-banyak berkomunikasi saja supaya ketemu solusinya ya Neng ya. Jangan sampai kita juga jadi beban, jangan sampai intinya bagaimanalah penyelesaiannya, mungkin Pak teman-teman lebih paham gitu. Itu saja mungkin ya Neng. Ada lagi nggak pertanyaan? Apa ya? Aku kalau dipaksa kayak gini tiba-tiba ngeblank. Ada unek-unek nggak gitu yang mau ditanyain sama netizen, apa kayak gitu, apa sama sendiri? Apa ya? Oke, atau mungkin begini, mungkin teman kita ngegali respon dari teman-teman ya. Ada nggak sih pertanyaan mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin ada ya yang mau menikah gitu? Ada nggak pertanyaan setelah menikah dan apa yang dilakukan gitu? Mungkin ada juga banyak teman-teman yang pengen nanya. Atau barangkali sebelum menikah persiapannya apa aja kita gitu tuh. Iya mungkin itu ya, ada juga mungkin teman-teman silakan tulis aja di komentar dan nanti kita akan coba menjawab sebisa mungkin dan menjawab sesuai yang pernah kita lakukan ya. Biar kitanya nggak jawabannya nggak ngawang-ngawang gitu, sesuai yang pernah kita lakukan aja kemarin-kemarin kayak gimana, dan menyikapinya pun harus seperti apa. Silakan tulis aja di komentar, apapun itu insya Allah kita akan jawab. Insya Allah kalau bisa dijawab ya insya Allah dijawab, tapi kalau yang emang nggak bisa ya mohon maaf, kita kan sama-sama lagi belajar ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang nggak bisa dijawab gimana? Ya sudah, kita ngomong aja kita nggak bisa jawab. Atau nyari referensi barangkali ya di misalkan buku-buku, atau kita tanya ke ustadz atau yang lain yang lebih berilmu. Sejati insya Allah. Ini kayaknya channel kita akan jadi channel rumah tangga deh yang. Iya, it's okay. Why not? Tapi seruan begini ya. Seruan begini. Oke deh, itu ya dulu ya teman-teman ya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, karena memang durasi juga terlalu panjang juga mungkin teman-teman bosan. Kita mencoba sedikit lebih bijak menyikapi waktu kayaknya nih. Supaya enak juga ngobrolnya. Itu dulu, tunggu video kita selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.